Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melizia Putri Dinata, perwakilan dari Sekbid 6. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang penyakit menular HIV atau AIDS. Mungkin teman-teman tidak asing dengan penyakit ini, tetapi banyak dari teman-teman sekalian yang belum tahu mengenai HIV atau AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah suatu gejala yang muncul ketika stadium HIV sendiri sudah sangat parah. Biasanya ditandai dengan penyakit kronis lainnya seperti kanker dan infeksi oportunistik dengan melemahnya sistem kekebalan imun tubuh. Sederhananya, infeksi HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Tanda-tanda penyakit HIV atau AIDS. Infeksi penyakit ini pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas pada awal masanya, tapi kita patut waspada jika mengalami gejala HIV yang berkaitan dengan melemahnya sistem kekebalan imun tubuh. Infeksi virus HIV memakan waktu sekitar 5-10 tahun hingga menimbulkan gejalanya. Gejala awal penyakit HIV mirip dengan infeksi virus lainnya, yaitu yang pertama demam, 2 sakit kepala, 3 kelelahan, 4 nyeri otot, 5 kehilangan berat badan perlahan, 6 pembengkakan kelenjar getah bening di area tenggorokan, ketiak, dan pangkal paha. 7 sari awan yang ditandai dengan lapisan putih atau tebal pada lidah dan mulut. Gejala-gejala penyakit AIDS yang dapat muncul. Yang pertama, infeksi jamur vagina yang sangat parah atau berulang. 2. Penyakit panggul kronis. Ketiga, infeksi parah dan sering mengalami kelelahan ekstrim yang tidak dapat dijelaskan atau muncul bersamaan dengan sakit kepala atau pusing. 4. Turunnya berat badan lebih dari 5 kilo yang bukan disebabkan karena adanya olahraga atau diet. 5. Pendarahan pada kulit, mulut, hidung, anus, atau vagina tanpa penyebaban yang pasti. 6. Pembengkakan atau mengerasnya kelenjar getah bening di area tenggorokan, ketiak, dan pangkal paha. Penyebab AIDS atau HIV. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, penularan HIV dari orang terinfeksi yang bisa diperantai dari cairan tubuh, seperti pertama, hubungan seksual, 2. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril, 3. Ibu hamil pengidap HIV atau AIDS dapat menularkan virus aktif kepada bayinya sebelum atau sesudah dan saat menyusui. 4. ASI yang berkontak langsung dengan luka terbuka di selaput lendir, jaringan lunak, atau luka terbuka di kulit luar. 5. Menggunakan peralatan tato atau termasuk tinta, dan tindik atau body piercing yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh si pengidap. Pengobatan AIDS atau HIV. Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menghilangkan sepenuhnya. Namun, gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Terapi ARV tidak dapat membasmi virus seluruhnya, tetapi bisa membantu pengidap HIV hidup lebih lama dan sehat, dan menjalani aktivitas secara normal selama terapi. Selain itu, pengobatan ARV juga membantu mengurangi resiko penularan terutama pada orang-orang terdekat. Pencegahan HIV atau AIDS.
Berikut beberapa pencegahan HIV atau AIDS yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan penularan HIV. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. 2. Tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan badan. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. 5. Mendapatkan informasi yang benar terkait HIV atau AIDS, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan terutama bagi anak remaja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.